Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini kita bakal ngupdate informasi mengenai mobil ini lagi bosku. Tapi mobil ini kita udah pernah bahas di video sebelumnya, yaitu si Mitsubishi Triton versi Rally Art yang diperkenalkan di Thailand. Dan mobil ini Rally Art-nya itu hanya beberapa sentuhan pada bagian eksterior dan interior dikit. Nah ini Rally Art-nya aslinya cuman kulit. Tapi yang bakal kita tunjukin Rally Art yang nggak cuman kulit, tapi bagian dalamnya dan tentu mesinnya itu memang spek Rally Art yang benar-benar buat rally. Nah, ini yang di Thailand. Memang kalau kita lihat secara garis untuk stikernya sih menarik dilihat ya. Dan ini tentu anti mainstream, di mana mobil-mobil Triton yang selama dipasarkan itu polosan, kalau nggak putih polos, hitam polos, atau merah polos atau warna apapun itu. Dan menurut saya dengan adanya versi stiker-stikeran kayak gini, ini menambah salah satu varian di Mitsubishi Triton yang sayang sekali di Indonesia belum masuk. Jangankan yang kayak ginian nih, yang keren-keren kayak gini dengan stiker-stiker dan tambahan-tambahan spakbor dan seterusnya. Aduh, yang versi Indonesia yang nggak ada kayak giniannya aja masih, unitnya masih susah bos. Orang udah pada nunggu, banyak yang pesan mobil Triton tapi belum kebagian. Nah ini salah satu bentuk bagian depan daripada si Triton Rally Art versi Thailand yang diperkenalkan. Di bagian bawah ada dagunya yang warna merah perpaduan dengan black glossy kayak gitu. Which is ini membuat mobil ini kelihatan keren dan mewah kalau kita lihat dari depan, termasuk kesan sporty dari warna merah. Nah termasuk tambahan di bagian sini nih, di mudguardnya atau spakbornya untuk pelindung lumpur pada saat mobil dipakai di jalanan lumpur. Tapi bannya ban kota. Ini pelindung lumpur, bannya ban kota. Nah, velgnya pakai yang warna hitam dengan rem cakram untuk bagian depannya, rem belakangnya masih pakai yang Tromol. Untuk bagian interiornya ya standar lah kayak gini. Ini kalau di Indonesia versi yang GLS atau HDX lah kurang lebih, yang basic dengan panel AC yang kayak kompor gas, head unit yang belum touchscreen juga. Dan ini versi basic tapi dibikin dengan tampilan yang Rally Art kayak gitu, itu kelihatan keren juga. Nah ini bagian dalamnya dan ini bagian baknya. Nah yang akan kita tunjukkan ke kalian adalah jeng 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 jeng. Ini dia bosku, Mitsubishi Triton yang benar-benar Rally Art. Benar-benar Rally Art. Diuji di Thailand juga seperti pada video opening tadi. Dan kemungkinan mobil ini akan bersaing di kejuaraan Rally Asia, kalau nggak salah Asian Cross Country. Kalau nggak salah buat yang lebih pro di bagian rally-rallyan bisa koreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi menurut saya dipakai dimanapun, kalau misalkan tampilan mobilnya kayak gini itu super duper garang bosku. Kalau kita lihat di bagian luar, memang depannya semua stok, nggak ada tambahan-tambahan kecuali di stiker-stikerin. Biasanya yang bagian sini kalau nggak warna hitam atau warna chrome, ini dibuat warna merah. Front undergarnishnya dibuat warna merah, grillnya tetap dibikin warna hitam glossy, termasuk untuk bagian di atas nih dua pilarnya. Lalu kemudian untuk logo Mitsubishi-nya tetap warna chrome, bonetnya itu ya kayak di stikerin gitu, lalu dituliskan Rally Art yang sangat besar di bagian atas. Udah pakai snorkel. Ini biasanya kalau untuk di arena balap
udara bagian bawah kan biasanya debu tuh banyak, jadi butuh snorkel ke atas untuk menghirup udara bersih yang dimasukkan ke bagian dalam mesinnya. Spionnya masih stok juga, ada banyak logo-logo sponsor di situ yang dipasang termasuk di bagian fendernya, dan yang super menarik menurut saya adalah ini nih. Sepatunya bos. Waduh. Kaki-kakinya nih, ban dan velgnya sepertinya spesifikasi khusus. Bannya pakai Yokohama kalau nggak salah. Terus untuk bannya ban pakai MT ya, ban Matiren yang biasanya dipakai memang untuk off-road. Dan mobil ini kalau bersaing di Asian Cross Country maka dia bersaing di kejuaraan yang biasanya untuk mobil yang dikenal sebagai kejuaraan daya tahan tuh ya, untuk mobil menempuh jarak yang super jauh. Menurut kalian gimana desain Triton ini? Menurut saya super keren. Menurut kalian gimana, keren apa enggak? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah bosku. Lampiaskan hasrat kalian untuk berpendapat dengan menuliskan kolom komentar yang ada di bawah, gratis. Dan ini menjadi salah satu inspirasi juga kalau misalkan ada di antara pemilik Triton yang mau memodifikasi mobilnya dengan tampilan yang ala-ala kayak gini. Garang. Nah, dari samping, sebenarnya kalau kita lihat ya, tidak ada perubahan yang mumpuni dari sisi konstruksi bodi. Tidak dibikin wide juga, benar-benar standar, karena kalau kita lihat tidak ada tambahan yang membuat bagian fendernya jadi kelihatan lebar, tapi lekukan fendernya jadi kelihatan sangat kental, apalagi di bagian depan ini yang menyambung ke bagian moncong depannya. Ini benar-benar membuat mobil ini jadi kelihatan sangat amat sporty. Belakang velgnya dibikin warna merah, depan warna ya kurang lebih warna gelap, warna hitam kayak gitu, nggak tahu kenapa, tapi kelihatan keren. Dan ini menjadi salah satu inspirasi sekali lagi. Nggak tahu nanti apakah Mitsubishi bakal menjual stiker khusus untuk mobil-mobil rally art kayak gini dengan full stiker kayak gini. Kalau ada ya kemungkinan besar bakal laku keras untuk pengguna atau pemilik Triton edisi ini. Dari sini kita lihat sama kurang lebih, dan di sini kelihatan banget ya untuk bagian dalamnya udah ditambahin roll bar ya, udah ditambahin rangka bagian dalam yang mobil ini even terguling atau misalkan kecelakaan pada saat lagi balapan itu nggak bikin penyok kabin atasnya dan membuat orang atau pengemudi yang ada di dalamnya tetap aman pada saat terjadi kecelakaan. Yang jelas garang intinya. Garang bosku. Keren, garang. Dipakai ke mall juga oke, dipakai off-road juga oke, dipakai speed off-road juga oke harusnya. Dipakai kerja juga oke, tapi sayang aja kalau misalkan semua udah spek balap, bagian bawahnya bagian dalam mesinnya udah dirubah, terus bagian rangka-rangka besinya udah ditambahin, dipakai ke kantor jadi daily use. Waduh, sayang banget. Ini memang dipakai untuk ya satu momen tertentu aja. Dan kalau kita lihat di bagian atas kayak gini, di segala aspek sudut penglihatan memang kelihatan gagah sih Mitsubishi Triton Rally Art ini. Aduh, ini bakal jadi impian nih kalau misalkan kalian beli mobil kayak gini. Atau misalkan kalian yang sekarang masih nginden, sabar ya. Ditunggu mobilnya datang bos. Nanti kalau datang mobilnya kalian modif kayak gini jadi kelihatan mantep. Nah ini contoh pada saat mobilnya diuji coba, di dalamnya ada pembalapnya. Dan kalau kita lihat ini ada roll bar besi. Yang sampai ke bagian pintu pun ada bos. Untuk benar-benar membuat bagian dalamnya jadi serasa safety. Nah kayak gitu. Terus untuk lampunya masih stok pakai Proji. Di bagian bawah juga lampunya masih sama, terus ada protektor di bagian bawah, protektor untuk radiatornya, semacam kamera depan. Lalu kemudian ini dipakai di track yang ala-ala pasir kayak gitu, sand atau apa ya, kurang lebih kayak gitu bahasa Inggrisnya. Dan ini spionnya juga stok bener-bener yang masih ada lampu seinnya, handle pintunya juga masih sama, bener-bener stok, bener-bener sama seperti pada saat mobil ini masih di dealer. Untuk bagian fasianya atau mukanya atau moncongnya juga kelihatan. Sorry, ternyata ini bukan kamera depan semacam tadi kelihatan. Ini untuk towing hooknya. Jadi pada saat misalkan mogok ya bisa ditarik dari sini. Kalau nggak salah, koreksi kalau keliru. Atau bisa buat pasang winch atau apapun ya, koreksi kalau keliru. Nah, kelihatan di bagian dalam untuk intercoolernya, lalu kemudian radiator di bagian belakangnya, dan waduh, semua stok. Bahkan di stikerin kayak gini aja udah kelihatan keren bos. Warna merah, black dove di bagian sini, lalu kemudian black glossy, tulisan Rally Art di atas, dan matanya bos,
menyala kiri dan kanan. Aduh, keren. Oh ya, by the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan gambar jempol ke atas itu gratis. Dan video ini bagikan kemana-mana melalui medsos kalian. Nah, ini di bagian atas kelihatan ya. Untuk joknya, dua-duanya pakai Brit. Lalu kemudian di bagian dalam kelihatan pipa-pipanya nih, benar-benar untuk struktur di bagian dalam mobil yang membuat mobilnya jadi super kokoh dan super tangguh. Di atas masih menggunakan antena batangan, nggak ada roof rail, snorkel kelihatan di sini dengan tulisan Rally Art yang super besar di bagian bonetnya. Di tulangan apakah mesinnya masih stok juga. Di bagian belakang kelihatan gardanya masih pakai gardan yang bawaannya Mitsubishi Triton juga. Pernya nggak kelihatan. Lalu kemudian untuk shock breakernya sepertinya diganti ya, warna putih kelihatan. Kalau nggak keliru. Dan untuk bagian kap belakangnya semuanya juga masih stok, dibikin jadi full black. Bahkan untuk handle pintunya. Lalu kemudian nggak ada footstep bagian bawah, karena kalau kita lihat secara spesifikasi harusnya ini yang varian ya GLS atau yang ya kurang lebih GLS atau Exit atau di bawahnya lagi tuh. Nah, ini ada stiker mudguard untuk bagian belakangnya, tulisannya Rally Art juga. Dan di bagian atas ada 2 ban serep MT, ban MT yang benar-benar siap dipakai pada saat kejuaraan. Jadi kalau misalkan bannya rusak atau nggak ada kendala, tinggal langsung pasang aja bos. Nah, untuk bagian atasnya nih, mantep, sangat sporty kelihatannya. Tulisan Rally Art-nya sangat besar, benar-benar Mitsubishi fokus ya untuk membangun kembali line up balapnya, termasuk di bagian samping ini Rally Art. Gak tahu bakal adakah cross country di Indonesia atau kejuaraan rally dengan jarak jauh yang diadakan di Indonesia, kita nggak tahu. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang, ban sama velgnya benar-benar full size ya, sama seperti yang ada di keempat roda. Jadi tinggal dipasang aja kalau misalkan lagi bermasalah ban atau velgnya, tinggal diganti dan itu cepat. Nah, di sini ada semacam kayak hook lagi, lalu kemudian di atas ada tambahan aksesoris untuk dagu daripada si penutup bak belakangnya. Kelihatan dari sini lebih garang lagi, lebih maco lagi. Di bagian bawah dengan warna di bagian atas dibikin beda, bawahnya lebih kasar, di atasnya lebih glossy. Dan dari sisi samping kayak gini juga ada mobil impian lah. Kalau saya punya Triton, mungkin salah satu ide modifikasi adalah dengan membuat mobilnya jadi kelihatan kayak gini. Ditambahin footstep sih sebenarnya masih cukup oke ya, karena kalau kita lihat kayak gini, benar-benar ground clearance-nya itu jadi lebih tinggi lagi karena footstep-nya hilang, dan tentunya harusnya nggak gampang buat kandas. Tapi kalau misalkan ditambah ground clearance juga sih sebenarnya bakal jadi kelihatan keren. Cuman ya biarin aja kayak gitu untuk mobil yang ini. Nah, ini adalah contoh pada saat mobil ini dilakukan pengetesan sebelum nanti benar-benar akan di-launching dan diresmikan sebagai salah satu line up mobil balap Mitsubishi yang akan bersaing di kejuaraan-kejuaraan balap yang ada di Asia khususnya. Kalau bisa tembus Dakar lagi, why not? Nah, kayak gini nih. Benar-benar disiksa. Kalau kalian beli Triton yang HDX atau GLS disiksa buat kerja, kalau ini disiksa buat adu ketangkasan. Jadi memang siksaannya beda, dan mobil ini memang diciptakan untuk siksaan yang adu ketangkasan itu. Dan kalau kita lihat yang ini, itu penutup bak yang ada di belakangnya udah hilang, dilepas, dan kelihatan banget nih ban serepnya diikat. Nah, di sini ada box lagi, nggak tahu ini apa, entah aki atau apa gitu. Memang ditaruh di belakang untuk rasio berat mobil ya. Jadi nggak benar-benar berat di depan aja, jadi seimbang berat antara depan dan belakang, makanya ban serep ditaruh di bagian sini. Termasuk ini maybe tangki bahan bakar atau gimana ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, bos, itu yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Triton super ganteng ini. Mobil impian untuk double cabin. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang baru ketemu channel kita. Jangan lupa subscribe dan gambar jempol ke atas ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Mohon maaf kalau keliru dan salah, kalau ada yang salah dan keliru, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.